Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita belajar memahami pesan-pesan surat An-Nas dan surat Al-Asr, yaitu pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 2 pertemuan ketiga, Senin tanggal 23 Agustus 2021. Untuk kali ini, pembelajaran kita bertujuan 1. Jadi setelah belajar, kita harus mampu melafalkan surah An-Nas dengan benar. Yang kedua, kita mampu melafalkan surat Al-Asr dengan benar. Yang ketiga, kita dapat memahami isi kandungan kedua surat tersebut, yaitu memahami isi dan kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Baik, mari sebelumnya kita baca dulu surat An-Nas. Perhatikan dengan baik-baik untuk pembacaan surat An-Nas, dan nanti tolong ditirukan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, itu tadi adalah bacaan surah An-Nas. Untuk itu anak-anakku semua diperhatikan ya, nanti bacanya seperti apa, kemudian penekanannya, tajwidnya di sebelah mana, itu perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya kita tahu artinya dulu untuk memahami. Artinya, ayat nomor 1, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat nomor 2, Raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Yang keempat, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia. Yang keenam, yaitu dari golongan jin dan manusia. Itulah artinya. Untuk itu mari kita ketahui, kita mengenal surah An-Nas dan kandungannya. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu ya kandungannya surat An-Nas itu apa saja. Baik, kalau yang sudah tahu nanti biar lebih paham, yang belum bisa mendengarkan atau melihat video ini secara langsung. Nomor 1, An-Nas artinya manusia. Jadi An-Nas artinya manusia. Yang kedua, surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Yang ketiga, surat An-Nas diturunkan di mana? Surat An-Nas diturunkan di Makkah, maka disebut golongan Makkiyah. Baik, sekarang isi kandungan dari surat An-Nas. Apa saja? 1, agar selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita meminta perlindungan hanya kepada Allah, tidak selain kepada Allah. Yang kedua, mohon perlindungan dari apa? Dari segala kejahatan. Tadi di atas, kejahatan yang ditimbulkan dari siapa? Ya, dari jin dan dari manusia. Maka kita minta perlindungan hanya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah adalah satu-satunya pelindung manusia. Jadi yang melindungi manusia adalah Allah. Itu ya, perlu diingat, Allah adalah segala-galanya. Baik, berikutnya kita akan membacakan surat Al-Asr. Oke. Mungkin sudah ada yang hafal surat Al-Asr ya? Oke, sekarang Pak Faiz bacakan, tolong didengarkan baik-baik, nanti yang benar ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan surat Al-Asr. Atau kita sering dengar wal asr. Jadi coba kita sebelum mengetahui kandungannya, kita harus tahu artinya dulu. Artinya, satu, wal asr. Nah, demi masa. Dua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi manusia itu akan dalam kerugian. Nomor tiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, baik anak-anakku, di situ kita mengetahui bahwasanya waktu adalah sangatlah penting. Jadi waktu adalah sangatlah penting. Maka di sini ditekankan oleh Allah untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Oke, sekarang kita lihat, kita akan mengenal surah Al-Asr dan kandungannya. Oke, yang pertama, surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Jadi Al-Asr artinya masa atau waktu. Yang kedua, surat Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Jadi ayatnya ada 3. Tadi sudah kita baca ya. Ayatnya ada 3. Kemudian surat Al-Asr diturunkan di mana? Ya, surat Al-Asr diturunkan di Makkah. Maka disebut golongan surat Makkiyah. Berikutnya sekarang adalah isi kandungan surat Al-Asr. Ada yang tahu? Coba ini. 1. Untuk selalu menghargai waktu. Ya, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Karena waktu tidak akan terulang lagi. Ya, 1. Kandungannya adalah untuk selalu menghargai waktu. Untuk bisa menghargai waktu, maka harus disiplin. Oke. Berikutnya, manusia yang menyia-nyiakan waktu akan merugi. Jelas, orang yang menyia-nyiakan waktunya akan merugi. Nomor 3, menggunakan waktu dengan kegiatan yang baik. Jadi, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita gunakan yang tidak baik atau kita sia-siakan. Bahkan hanya habis untuk bermain, hanya habis untuk menonton TV, hanya habis untuk menonton YouTube. Ya, tolong, walaupun kita belajarnya jarak jauh, mari kita tetap semangat, kita tetap belajar, dan belajar. Maka kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Kuncinya
kita harus disiplin, harus menghargai waktu. Kapan kita bermain, kapan kita akan belajar, dan kapan kita akan istirahat. Itu harus dibagi dengan betul. Begitu ya? Baik, itu yang Pak Faiz sampaikan. Sekarang tugasnya adalah hafalan surat An-Nas dan surat Al-Asr beserta artinya. Ya, beserta artinya. Oke. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kali ini. Banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf. Tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semuanya terlindung dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.